Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Saya dari Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Saya menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di IAIN Tulungagung yang sekarang telah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 7 semester 2 pada bab segi 4 dan segi 3. Untuk video pembelajarannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelumnya silahkan teman-teman untuk mengisi presensi pada Google Form yang linknya sudah Ibu Nisa share di grup WhatsApp ya. Oke. Jadi dibiasakan sebelum kalian memulai pembelajaran, dibiasakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Oke. Baik. Alhamdulillah pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan mempelajari bab garis dan sudut. Jadi apa itu garis, apa itu sudut, pasti teman-teman semua sudah tahu. Oke. Dan hari ini kita akan mempelajari bab baru. Nah, ini Nisa paling suka kalau yang namanya bab baru. Jadi kita akan menambah ilmu baru, pengetahuan baru yang sebelumnya kita tidak tahu jadi menjadi tahu. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab segi 4 dan segi 3. Oke. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi apa itu segi 4 dan apa itu segi 3. Karena kita sudah pernah mempelajari, pasti kalian sudah pernah juga mempelajari di jenjang SD atau MI atau di SDI. Kalian pasti sudah pernah belajar yang namanya segi 4 dan segi 3. Oke. Segi 4 itu yang bagaimana? Segi 3 itu yang bagaimana? Nah, kalau segi 4 itu berarti mereka adalah bangun datar yang mempunyai 4 garis dan 4 sudut. Jadi garis dan sudut itu kalau digabungkan bisa menjadi bangun datar ya. Jadi ada manfaatnya kan kita belajar garis dan sudut di bab kemarin karena kita jadi tahu kalau bangun datar itu mempunyai garis dan sudut juga. Nah, kalau segitiga berarti dia mempunyai 3 garis dan 3 sudut, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk segi 4 saja ya. Segi 4 itu ada apa saja? Nah, bangun datar yang punya 4 garis dan 4 sudut itu ada apa saja ya. Karena hari ini kita hanya mempelajari persegi dan persegi panjang, tapi ada yang lain juga kan, ada belah ketupat, ada jajar genjang, layang-layang, trapesium. Nah, itu juga termasuk bangun datar segi 4 ya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar yang persegi dan persegi panjang. Kalau macam-macam segitiga ada enggak? Ada. Segitiga itu ada yang dilihat dari panjang sisinya, ada yang dilihat dari besar sudutnya. Contohnya kalau dilihat dari panjang sisinya nih, ada segitiga sama kaki, berarti ketiga sisinya sama panjang. Ada segitiga sama kalau segitiga sama kaki berarti dua sisinya sama panjang. Kalau segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang. Ada lagi segitiga sebarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu tidak sama panjang. Kalau segitiga dilihat dari besar sudutnya, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga siku-siku ya. Kita akan fokus di persegi dan persegi panjang untuk hari ini. Oke. Nah, ini adalah bangun apa?
yang ini persegi ya, yang ini persegi. Kalau yang satunya ini adalah persegi panjang. Apa bedanya persegi dan persegi panjang sekarang? Dari melihat gambar saja kita sudah tahu yang atas persegi, yang bawah persegi panjang, ya kan? Kalau persegi itu adalah segi empat yang mempunyai 4 garis dan 4 sudut. 4 garis ini garisnya itu semua sama panjang. Nah, jadi kita menyebutnya biasanya sisi. Jadi mempunyai 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar. Sudutnya apa? Sudutnya sudut siku-siku. Kalau persegi panjang dia mempunyai 2 sisi sejajar sama panjang. Jadi sisinya yang sejajar itu sama panjang. Sejajar itu yang bagaimana? Sejajar itu yang berhadapan. Jadi yang atas bawah, kanan kiri. Atas bawah itu namanya sejajar. Kanan kiri itu juga sejajar. Nah, makanya kalau di persegi panjang itu ada istilah panjang dan lebar. Untuk panjang itu biasanya yang atas dan bawah, kalau lebar itu yang kanan dan kiri, seperti itu. Untuk sudutnya gimana? Sudutnya sama-sama mempunyai 4 sudut yang sama besar juga, yaitu sudut siku-siku. Oke. Selanjutnya, contoh segi empat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti kalian kalau mau belajar sesuatu itu yang ditanyakan, apa sih gunanya kita mempelajari bab itu? Matematika itu apa pentingnya? Nah, ternyata matematika itu banyak fungsinya. Contohnya ini pada segi empat kita dapat menemui dalam kehidupan sehari-hari. Coba, banyak benda di sekitar kita yang berbentuk segi empat, khususnya pada persegi dan persegi panjang, ya kan? Buku kalian saja itu bentuknya apa? Bentuknya kan juga persegi panjang. HP kalian yang kalian pegang itu saat belajar, nah itu juga bentuknya apa? Persegi panjang, ya kan? Ada pintu juga persegi panjang, papan tulis, ya kan? Persegi panjang. Banyak dalam kehidupan sehari-hari kita yang bentuknya tuh persegi dan persegi panjang. Jadi hampir semua benda itu mempunyai unsur persegi dan persegi panjang. Ya. Nah, di sini Bu Nisa punya gambar. Itu gambar apa ya kira-kira? Oke. Itu ada gambar denah rumah nih kan. Denah rumah kalian. Kalian kalau buat denah itu biasanya yang pertama dibuat apa? Juga persegi panjang. Oke. 4. Nah, seorang tukang bangunan itu bisa mengetahui atau bisa membangun rumah di tanah yang bisa pas gitu. Gimana ngukurnya? Nah, ternyata tukang bangunan itu dia jago matematika loh, karena dia bisa bangun rumah di luas tanah yang mungkin yang besar, rumahnya juga besar, yang tanahnya kecil nanti rumahnya juga bisa sedikit kecil, lebih kecil gitu kan. Nah, gimana kita bisa bangunnya? Mereka bisa bangun itu karena mereka mengukur luasnya, ya kan? Gak mungkin nih, misal di dalam rumah ada kamarnya lebih besar daripada rumahnya, kan gak mungkin. Nah, berarti tukang bangun itu belajar luas bangunan juga, belajar luas. Nah, ngomong-ngomong tentang luas nih, nanti hari ini kita akan tahu apa itu luas, bagaimana kita mencari luas. Jadi nanti kalian juga bisa menghitung luas rumah kalian, luas rumah tanah rumah kalian juga bisa, luas kamar kalian. Nanti kalian bisa menghitung setelah kalian belajar hari ini, oke? Lalu di dalam rumah itu banyak ya yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Sampai ubinnya itu, ubin apa ya? Lantainya, keramiknya. Nah, itu biasanya bentuknya apa? Persegi, ya kan? Nah, jadi kalau mau bangun rumah luasnya itu segini, misal luasnya itu 10 meter persegi, ya kan? Kita butuh berapa
berapa, kita butuh berapa sini. Nah gitu, kalau kita bisa menghitung gitu, kita gampang. Nah, kita butuh berapa keramik, kita butuh berapa ubin. Kalau saya mau menggunakan ubin yang luasnya cuma 40 cm persegi gitu, jadi kita butuh berapa kardus nih. Nah gitu, kalau kita bisa menghitung gitu, kita gampang nih mau belanja bangunan nih, tukang bangunan seperti itu juga. Nah, oke. Selanjutnya ada sawah. Biasanya kita bilang itu sawahnya Pak Tolmo luas-luas ya. Nah gitu, biasanya kalau kita ngomong luas nih, berarti kita pernah menghitung luasnya kan. Nah, luasnya berapa nih? Katanya luas. Berapa nih luasnya? Luas mana sawah-sawahku? Nah gitu, bisa seperti itu. Jadi kita bisa tahu luas suatu benda, suatu barang, atau suatu tanah itu karena kita telah mengukurnya, ya. Cara mengukurnya gimana? Nah, nanti kita akan belajar. Oke. Untuk selanjutnya, apa sih tujuan belajar kita pada hari ini? Nah, tujuannya yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini, yang pertama, dapat memahami konsep keliling dan luas segi empat. Oke, tadi Bu Nisa menjelaskannya luas terus ya. Sekarang kalau keliling itu seperti apa? Misal nih, ayah kalian mau membangun pagar untuk mengelilingi rumah, untuk mengukur berapa meter nanti panjangnya pagar. Nah itu menggunakan keliling, jadi mengukur juga keliling itu. Terus kalian disuruh mengelilingi lapangan nih, berapa jarak yang saya tempuh untuk mengelilingi 2 kali mengelilingi lapangan. Nah itu nanti bisa diukur nih, saya udah lari berapa meter nih. Daripada kalian lari ya 1 kilo dari rumah kalian, pasti jauh, nanti baliknya juga jauh kan. Mending saya mengelilingi halaman tuh kan, berapa kali saya mengelilingi halaman sampai nanti jarak tempuhnya sama dengan 1 kilometer. Nah itu bisa, daripada kalian jauh ya kan. Apalagi di masa pandemi kita nggak boleh keluar rumah ya, olahraga di rumah aja. Kalau yang hobinya jogging sama bisa jalan-jalan itu nggak bisa lagi ya kan. Mending kita kelilingi halaman rumah ya, kita kelilingi berapa putaran gitu, sampai sama dengan kita mengelilingi atau kita lari sejauh 1 kilometer seperti itu. Jadi kita dapat memahami konsep keliling dan luas persegi empat, khususnya persegi dan persegi panjang, dan kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat. Oke. Terus bagaimana kita belajar hari ini ya? Yang pertama, kalian bisa download LKS yang sudah Bu Nisa share di grup WhatsApp. Itu di download, oke. Lalu siapkan alat tulis dan selanjutnya melengkapi LKS. Nah, nanti kalian bisa mengetahui apa yang kita pelajari hari ini karena kalian melengkapi LKS tersebut. Terus jangan lupa kalian juga baca literatur di buku paket kalian, dan atau bisa juga browsing melalui internet. Nah, setelah kalian mempelajari ini, sudah selesai mengerjakan LKS, sudah browsing, sudah membaca buku, kalian bisa tulis kesimpulan yang kalian dapatkan pada buku catatan dengan rapi. Jadi dibiasakan setiap akhir pembelajaran kalian mempunyai catatan ya teman-teman, dan nulisnya yang rapi, karena kalau tulisannya nggak rapi kita akan males bacanya. Oke. Yang selanjutnya kita mengerjakan kuis pada Google Form. Nah, kuisnya itu nanti kalau kalian sudah menyelesaikan LKS, pasti kalian bisa mengerjakan kuis tersebut. Nanti kuisnya itu soalnya dikerjakan di buku tugas, lalu difoto, lalu jawabannya dikirim di Google Form seperti itu ya.
Nah, setelah kalian mempelajari LKS, nanti kalian pasti dapat menjawab pertanyaan nih, bagaimana cara mencari keliling persegi, mencari luas persegi, mencari keliling persegi panjang, mencari luas persegi panjang, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menjawab itu semua, oke? Ada pertanyaan? Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman untuk bertanya di grup WhatsApp ya. Kalian silahkan bertanya di grup WhatsApp. Kita diskusi di sana. Oke. Demikian video dari Bu Nisa. Good luck. Semoga kalian lancar nih belajarnya hari ini. Semoga lancar. Terus jangan lupa untuk terus semangat belajar ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan juga agar kita cepet-cepet nih bisa ketemu di sekolah, bisa belajar normal di sekolah seperti biasa. Oke, demikian video dari Bu Nisa, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan kuisnya ya. Demikian dari Bu Nisa, semoga bermanfaat. Dari Bu Nisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.